Jadi pada video kali ini kita akan mempresentasikan terkait proyek yang sudah kami lakukan selama 1 semester yang cukup panjang sekali, tapi sangat memberikan dampak yang bagus bagi kita. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu, yaitu ada di sini saya Aif Akbar Alis selaku anggota kelompok dari kelompok 6 mata kuliah RPL dan Sistem Informasi kelas A. Dan saya Yulianda Melalo sebagai anggota. Saya Laila Emilia Martam, dan ada juga teman kita Vila Sulu yang kebetulan sekarang ini berhalangan hadir karena sedang sakit dan sekarang ada di rumah sakit. Iya. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Claudia Solo dengan NIM 2410110015. Jadi proyek kami dari kelompok 6 itu membuat website pemindaian tanaman hidroponik yang berbasis AI atau Perkenalkan, nama saya Laila Emilia Martam dengan NIM 241011006005. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, kebutuhan sistem, dan use case atau user requirements. Selama ini, kalau mahasiswa atau dosen biologi ingin mengukur daun tanaman hidroponik untuk praktikum atau penelitian, caranya masih manual. Mereka harus bawa penggaris ke rumah kaca, tempelkan satu persatu ke setiap daun, lalu catat hasilnya di kertas atau Excel. Cara ini memakan waktu lama, dan hasil ukurnya bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang mengukur, jadi kurang akurat. Dari masalah ini, kami membuat Hydroscan AI, sebuah aplikasi web yang bisa mengukur panjang dan lebar daun secara otomatis, hanya dengan memotretnya lewat HP atau laptop. Web ini memakai teknologi kecerdasan buatan atau AI namanya YOLO V8, yang sudah dilatih khusus untuk mengenali bentuk daun hidroponik, yaitu bayam, selada, dan pakcoy. Hydroscan AI ini berbasis web sepenuhnya, jadi tidak perlu diunduh atau diinstal, cukup dibuka lewat browser. Tujuan utama dari aplikasi ini ada dua. Pertama, mengotomatisasi proses pengukuran daun. Maksudnya, foto yang diambil pengguna akan langsung diubah jadi data ukuran, panjang dan lebar dalam satuan sentimeter, tanpa perlu diukur manual lagi. Kedua, membantu kegiatan akademik mahasiswa dan dosen biologi FMIPA Unstrat, khususnya untuk praktikum, eksperimen di laboratorium, dan penelitian lapangan. Jadi, tujuannya bukan cuma soal teknologi, tapi memang untuk mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari di kampus. Sekarang kita masuk ke kebutuhan sistemnya. Apa saja yang harus bisa dilakukan aplikasi ini? Dari sisi fungsi utama, ada 3 bagian besar. Pertama, memindai dan mengenali daun. Pengguna memotret daun lewat kamera di browser, lalu foto itu dikirim ke server. Di server, AI akan memeriksa apakah ada daun di foto tersebut. Kalau AI kurang yakin, misalnya karena fotonya goyang atau blur kurang jelas, sistem akan menolak dan minta pengguna untuk memotret kembali. Kedua, mengukur ukuran daun secara otomatis. Setelah daun dikenali, sistem menghitung panjang dan lebarnya, lalu mengubah hasilnya jadi satuan sentimeter dengan cara membandingkan ke ukuran KTP yang ikut difoto di sebelah daun. Ketiga, menyimpan dan mengatur data. Setiap hasil diukur disimpan dengan nama tanaman dan waktu pengukurannya. Data ini bisa dilihat lagi di halaman riwayat dan bisa diunduh dalam bentuk file Excel untuk dilampirkan ke laporan. Selain fungsi-fungsi itu, ada juga kebutuhan yang sifatnya pendukung, seperti kecepatan. 1 kali proses pemindaian harus selesai kurang dari 5 detik. Selanjutnya, keamanannya. Kata sandi pengguna diacak agar tidak bisa dibaca siapapun, dan semua data dikirim lewat koneksi yang aman. Dan terakhir, ketepatan hasil. Program AI-nya harus benar minimal 90%, supaya hasil ukurnya bisa dipercaya. Terakhir, kita bahas siapa yang memakai aplikasi ini, dan bagaimana alur penggunaannya atau use case. Pengguna utama aplikasi ini adalah peneliti akademik. Mereka punya akses penuh, bisa membuat akun sendiri, melakukan pemindaian sebanyak yang mereka mau, dan mengunduh semua hasil ukurnya tanpa batas. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang latar belakang, tujuan, kebutuhan sistem, dan use case atau user requirements. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian perancangan dan desain dari sistem web Hydroscan AI, di mana sebuah platform web pemindaian tanaman hidroponik yang berbasis kecerdasan buatan. Dan di sini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu arsitektur sistem, desain data atau IRD, dan desain antarmuka UI UX. Oke, langsung masuk pada arsitektur sistem. Di sini ada tampilan diagram
arsitektur. Mari kita mulai dari arsitektur sistem Hydroscan AI menggunakan pola arsitektur client server, di mana yang memisahkan sisi klien dan sisi server. Di bagian sisi klien, pengguna mengakses web melalui perambatan web biasa seperti Chrome atau Safari tanpa perlu menginstal aplikasi apapun. Antarmuka ini dibangun dengan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Dan menggunakan pola single page application atau SPA, sehingga perpindahan halaman secara mulus tanpa ada reload. Dan pada sisi server, sebuah komputasi berat dijalankan di atas infrastruktur Hugging Face berdasarkan Docker kontainer dengan setekan CPU tinggi dan RAM minimal 16 GB. Disinilah model YOLO versi 8 berjalan, dikelola dan framework Fast API yang bersifat asinkron. Dan komunikasi antara klien dan server sepenuhnya melalui HTTPS, sehingga data yang dikirim terinskripsi aman. Kenapa dipilih arsitektur cloud seperti ini? Karena mode AI seperti YOLO versi 8 membutuhkan sumber data komputasi yang besar. Jika dijalankan langsung di ponsel, akan terjadi out of memory error, terutama pada bagian perangkat kelas menengah sampai ke bawah. Dengan memindahkan komputasi ke cloud, ponsel pengguna hanya berfungsi sebagai jendela tampilan yang ringan. Alur data sistem kami digambarkan melalui data flow diagram 2 level, yaitu DFV level 0 dan DFV level 1. Pada data flow diagram level 0, ini menggambarkan sistem secara keseluruhan dari sudut pandang paling luar. Di sini hanya ada satu entitas eksternal, yaitu penelitian atau mahasiswa sebagai pengguna sistem. Pengguna mengirimkan 3 jenis data ke dalam sistem, yaitu data akun yang bersifat email dan sandi untuk login, playout citra kamera yaitu foto daun yang diambil, dan request export file ketika ingin mengunduh data. Sebagai balasan, sistem memberikan 3 output kembali kepada pengguna, yaitu token CSGVT setelah berhasil login, respon angka metrik berupa hasil panjang dan lebar daun dalam satuan cm, dan dokumen CSV ketika pengguna mengekspor data riwayat. Dan baik, lanjut di data flow diagram level 1, di mana proses pertamanya 1.0 manajemen autentikasi pengguna mengirimkan credential login dari browser. Nah, sistem ini memverifikasi sandi menggunakan BCR-YT, lalu hasilnya disimpan dan dicocokkan dengan data di SQLDB. Baik, lanjut ke proses 2.0 lokalisasi spasial AI dengan YOLO versi 8. Pengguna mengirimkan frame gambar daun yang sudah dipindai dari browser. Modul YOLO versi 8 ini mendeteksi objek dalam gambar dan menghasilkan koordinat pixel dalam bentuk bounding box. Lanjut di proses 3.0, transformasi metrik PPCM. Koordinasi pixel dari YOLO versi 8 ini diterima oleh subsistem ini untuk dihitung menggunakan algoritma PPCM berdasarkan ukuran kartu identitas sebagai referensi, hasil dari nilai kontraferensial panjang dan lebar satuannya sentimeter. Lanjut ke proses 4.0, manajemen entitas riwayat. Hasil konferensi sentimeter tadi bersama label nama tanaman yang diisi oleh pengguna tersimpan ke SQLDBL melalui perintah insert. Subsistem ini juga menangani permintaan general file CSV untuk ekspor data riwayat. Baik, kita lanjut ke desain data dan ERD, di mana sistem ini menggunakan basis data SQL yang dikelola melalui SQL Alchemy sebagai ORM, yaitu atau Object Relational Mapping, sebagai query database lebih aman dan terstruktur. Dan di ERD, sistem kami terdiri dari 2 tabel utama, ya, dengan relasi one to many. Nah, pada tabel pertama, yaitu user, menyimpan data akun pengguna dengan 4 kolom. Yang pertama ID sebagai prim key, pengenal unik, lalu username untuk jadi nama pengguna, email sebagai identitas intuitif yang bersifat unik, dan password hash yang menyimpan sandi dalam bentuk inskripsi di CRYT, bukan sandi aslinya. Baik, langsung dilanjut di tabel yang kedua, yaitu create data, di mana menyimpan setiap hasil pemindaian daun, dan kolom-kolomnya meliputi ID sebagai primer key rekaman, dan user ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel user, play name untuk nama tanaman, length CM, dan width CM, dan untuk hasil pengukuran dalam sentimeter, serta scan date sebagai timestamp otomatis waktu pemindaian. Lanjut pada bagian terakhir, yaitu desain antarmuka atau UI UX. Desain Hydroscan AI mengutamakan kemudahan pengguna di lapangan, baik di laboratorium atau di area greenhouse. Secara visual, kombinasi warna utama yang kami gunakan yaitu warna hijau klorofil yang memberikan suasana segar dan sesuai dengan tema pertanian hidroponik. Ada beberapa layar utama dalam web ini. Yang pertama yaitu halaman autentikasi, di mana pengguna login menggunakan email dan sandi. Sistem kemudian menghasilkan JWT token yang menjadikan kunci akses seluruh fitur berikutnya. Dan layar utama kedua, yaitu di mana halaman pemindaian. Ini adalah inti aplikasinya. Terdapat panel live preview kamera langsung dari browser menggunakan web
TC, pengguna memposisikan daun bersama kartu identitas seperti KTP atau KTM di depan kamera, lalu menekan tombol memindai. Saat gambar dikirim ke server, muncul animasi loading agar pengguna tahu prosesnya sedang berjalan. Dan hasilnya, panjang dan lebar daun dalam sentimeter ditampilkan dalam hitungan detik. Dan di layar utama ketiga, itu di halaman dashboard riwayat, di mana menghasilkan tampilan seluruh data pemindaian dalam tabel yang difilter berdasarkan nama tanaman, tanggal. Dan di sini pengguna juga bisa mengunduh semua data dari semua pemindaian sekaligus dalam format CSV yang siap dibuka di Microsoft Excel untuk keperluan laporan akademik. Setiap respon dari server ditampilkan melalui touch notifikasi yang muncul dinamis, sehingga pengguna selalu mendapatkan informasi yang jelas mengenai status operasi. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kode program yang proyek kami telah kami buat, kode program dari proyek Hydroscan AI ini. Nah, pertama kita masuk kepada bagian kode program frontend atau antarmuka dan kamera, yang dimana kode program ini bisa dilihat di sini, itu di bagian folder statik. Ini bagian folder statik, nanti diklik terus di file index HTML di bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih kode programnya itu seperti ini untuk kode program dari bagian frontend atau antarmuka dan kamera. Seluruh desain antarmuka dan kode JavaScript yang bertugas mengaktifkan kamera atau WebRTC dan menembakkan atau mengirim format gambar base64 ke server kami simpan di dalam folder statik ini di bagian index.html dan script.js. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kode program backend atau server utama. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada folder backend ini, nanti tinggal diklik aja. Terus kita pergi ke MainPy yang di bagian PyCharge ini, di bagian MainPy. Nah, jadi kurang lebih kode program dari bagian backend atau server utama itu kurang lebih seperti ini. Jadi semua aliran lalu lintas, data dan gerbang API aplikasi website kami itu berpusat di folder app di file MainPy. Ini adalah jantung dari fast API kami yang menerima gambar base64 dari pengguna secara sinkron tanpa henti. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu program algoritma AI, YOLO, dan PPCM. Teman-teman bisa langsung, ini kurang lebih, kita buka ke folder app di bagian ini, di bawah annotated di folder app, terus kita pergi ke CF Scanner Py, yang bagian ini, file CF Scanner Py. Nah, kurang lebih seperti ini kode programnya. Ini ada lumayan banyak, jadi saya hanya bisa scroll, kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam folder app ini, dalam folder app, kami memiliki modul khusus bernama CF Scanner Py. Di file inilah semua otak kecerdasan buatan atau AI, manipulasi pixel OpenCF hingga rumus pembagi PPCM 8.56 cm itu kami tuliskan. Program AI ini menggunakan beban otak Wake dari file BasePT yang kami latih. File BasePT bagian ini, file BasePT-nya di bagian ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu bagian sistem database dan keamanannya. Nah, dia tetap masih di dalam folder app. Ini folder app. Dan nanti kita pergi ke model spy, yang bagian ini file model spy, dan database spy. Kita pergi ke model spy terlebih dahulu. Nah, kurang lebih kode programnya itu seperti ini. Dan untuk database spy-nya juga seperti ini. Ini nanti ini ada linknya seperti ini. Jadi pada saat kita membuka file model spy dan database spy di dalam folder app, untuk mendesain keamanan database agar tahan retas SQL injection, kami merancang skemanya di dalam file model spy menggunakan paradigma OOP, SQL Academy, kemudian seluruh data ratusan pengamatan daun secara fisik tersimpan permanen di dalam satu file bernama hydroscan.tb yang super ringan ini. Jadi kurang lebih singkatnya, kamera HP menangkap gambar, terus JavaScript mengubahnya jadi teks base64, terus Python menajamkannya dengan OpenCF, terus YOLO F8 mencari lokasinya, dan membaginya dengan panjang KTP 8.56 cm untuk mendapatkan cm.
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penulisan kode program kami, project Hydroscan AI kami. Jadi pada kelompok kami, kelompok 6 itu menggabungkan 3 metode penulisan kode utama. Yang pertama itu metode kita menggunakan metode OOP atau pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Jadi dalam menulis kode untuk database dan manajemen memori itu kami menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kami mengimplementasikan library SQL Academy untuk mengubah tabel database SQLite menjadi objek Python seperti objek kelas user dan kelas plain data. Metode OOP ini membuat penulisan kode kami jauh lebih rapi, terenkapsulasi dan mencegah serangan keamanan seperti SQL injection. Yang kedua yaitu metode asynchronous programming atau pemrograman asinkron, yang dimana mengingat memproses gambar menggunakan AI oleh F8 sangat berat dan memakan waktu beberapa detik, kami menggunakan metode pemrograman asinkron atau await. Di sisi backend kami menggunakan Python Fast API yang berjalan secara asinkron di sisi frontend, dan kami menggunakan fungsi JavaScript yang dimana metode penulisan kode ini memastikan bahwa layar website tidak akan membeku atau freeze atau macet saat menunggu server menghitung ukuran daun. Nah, setelah itu metode yang terakhir itu metode modular programming berbasis REST API. Kami tidak menulis seluruh program di dalam satu file yang panjang dan berantakan atau spaghetti kode. Kami menggunakan metode modular programming. Kode frontend HTML atau JS kami pisahkan sepenuhnya dari kode backend Python untuk menghubungkan keduanya. Kami menulis kode dengan arsitektur REST API menggunakan metode protokol HTTP GET dan POST. Pemisahan modul ini membuat kode kami sangat mudah dilacak apabila terjadi error atau bug. Jadi kurang lebih kesimpulannya, metode penulisan kode kami ini, kode kelompok kami menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk keamanan database dan dikombinasikan dengan pemrograman asinkron pada Fast API dan JavaScript agar website tetap responsif saat AI sedang memproses gambar yang berat. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan masuk kepada implementasi dari website pemindaian tanaman hidroponik kami atau Hydroscan AI. Di sini kita langsung saja buka pada bagian Google Chrome. Di sini teman-teman bisa saya langsung salin aja link yang akan saya akses, yaitu Hydroscan AI yang sudah kami buat. Nah, ini paling tampilan awalnya itu ada bagian tadi yang sudah teman-teman lihat. Itu ada bagian nanti loadingnya, ada logonya Hydroscan AI juga. Nah, setelah itu kita langsung masuk kepada bagian pertamanya atau bagian awalnya, itu ada dua opsi, yaitu masuk dan daftar. Karena kalau teman-teman belum memiliki akun Hydroscan AI ini, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam daftar aja, klik bagian daftar. Setelah itu isi nama lengkap teman-teman. Di sini saya langsung aja taruh Abai. Email instruksi ini email yang penting teman-teman, karena nantinya kalau teman-teman login, teman-teman harus menggunakan email ini. Nah, di sini saya langsung masukkan email aja, abai21@gmail.com. Oke, kita masuk ke kata sandi. Kata sandi ini minimal 6 karakter teman-teman. Di sini saya langsung taruh aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada fitur mata, teman-teman bisa cek di sini apakah sudah benar atau tidak. Nah, setelah itu kita masuk kepada konfirmasi kata sandi. Kita ulangi yang sama kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu teman-teman langsung klik daftar. Nah, setelah daftar, teman-teman masuk ke bagian masuk lagi. Teman-teman isi sesuai email yang sudah teman-teman daftar tadi. Di sini saya isi abai21@gmail.com. Nah, kata sandinya sesuai dengan teman-teman yang sudah daftar tadi. Jadi sini saya langsung tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa cek kembali di bagian kanan fitur mata kalau sudah benar atau tidak. Setelah itu langsung klik bagian masuk saja. Nah, pas masuk dia langsung timbul bagian kameranya nih teman-teman. Jadi di sini bagian bawahnya ada ini kita langsung masuk kepada bagian pemindaiannya. Ini bagian tengah, nanti dia ada ke atas sedikit. Kalau misalkan teman-teman klik profil bagian kiri, dia akan ke atas juga. Nah, ini bagian profil penggunanya teman-teman. Di sini ada username saya Abai yang sudah diisi tadi, terus di sini ada emailnya juga yang email saya pakai abai21@gmail.com, dan di sini ada keluar logout. Jika teman-teman klik keluar logout, dia langsung kembali lagi ke bagian awalnya. Nah, ini kita masuk aja. Nah, ini juga saya akan ada bagian kanannya juga, ini ada riwayat data teman-teman. Di sini ada opsi ada bagian cari tanaman, teman-teman bisa cari tanaman yang sudah teman-teman pindai. Oke, jadi yang perlu kita sediakan yaitu Spotify, sama ini ada tanaman hidroponik yaitu bayam, sama ada KTP atau kartu tanda mahasiswa, bisa KTP atau kartu tanda mahasiswa. Yang dimana tujuannya untuk pengukuran agar dia lebih jelas, karena KTP itu di mana saja ukurannya akan tetap sama. Jadi kita langsung saja untuk pemindaian website kami. Oke, yang pertama kita sejajarkan dulu dengan apa yang akan kita pindai. Setelah itu sebentar.
Nah, setelah itu kita klik mulai memindai yang ada tombol hijau ini. Nah, setelah itu kita klik tombol lanjut. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, bisa lihat di sini ada tampilan dari daun yang telah kita scanning, yaitu ada deskripsinya di bagian atas. Ada panjang 9,08 cm dan untuk lebar 6,70 cm, akurasinya 96,5% dan lain-lain. Bisa dilihat di sini juga ada panjang daun, lebar daun. Setelah itu, setelah kita pindai, kita klik simpan dan kita masukkan nama tanaman sesuai dengan tanaman yang kita pindai, yaitu tanaman bayam. Dan untuk catatan tambahan itu opsional, bisa diisi daun 1. Setelah itu kita klik simpan data dan nah ini sudah masuk ke dalam tampilan riwayat data, dan di sini sudah tertulis nomor 1 ada bayam. Jadi dapat disimpulkan bahwa platform website Hydroscan AI dirancang untuk mengotomatisasi pengukuran panjang dan lebar daun hidroponik menggunakan AI, yaitu YOLO Development, dan dengan menggunakan metode manual dengan penggaris. Nah, rancangan berbasis website cloud ini dipilih karena perangkat mahasiswa tidak mampu menjalankan model AI secara lokal. Nah, sehingga komputasi ini dipindahkan ke server, yaitu Fast API ditambah dengan Hugging Face Space. Dan dari sisi desain, sistem menggunakan arsitektur client server, di mana browser sebagai antarmuka dan server sebagai pusat pemrosesan AI serta penyimpanan data atau SQL. Dan konversi pixel ke sentimeter ini dilakukan melalui algoritma yang dinamakan dengan PPCM dan dengan cover identitas sebagai objek referensi ukuran. Dan dari sisi implementasi, seluruh fitur utama mulai dari autentikasi, pemindaian AI, pengukuran otomatis, penyimpanan riwayat, dan ekspor CVS ini telah berhasil direalisasikan dan terdokumentasikan ke dalam modul tutorial. Dan secara keseluruhan, seluruh kebutuhan dari SKPL konsisten dengan desain di SWFD, sehingga sistem telah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dan berhasil menghadirkan solusi pengukuran daun terlebih khusus pada daun hidroponik yang lebih cepat, akurat, dan aman. Terima kasih.